A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Pinky Lestari, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Dengan nomor induk mahasiswa 06071282227049. Saat ini saya sedang mengikuti program kampus mengajar di SD Negeri 8 Indralaya. Video ini merupakan best practice dari serangkaian kegiatan kampus mengajar dalam upaya membantu peserta didik mengatur waktu secara seimbang antara belajar dan juga bermain. Layanan yang saya pilih yaitu layanan bimbingan klasikal dengan metode ceramah dan tanya jawab. Topik layanan ini adalah cara mengatur waktu antara belajar dan bermain dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan di ruang kelas 5 SD Negeri 8 Indralaya pada tanggal 20 September tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membantu peserta didik agar dapat mengatur waktu secara seimbang antara belajar dan juga bermain, sehingga aktivitas mereka dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efektif. Situasi atau latar belakang pengambilan layanan ini didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan melalui wawancara dengan beberapa guru dan peserta didik. Ditemukan bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara belajar dan juga bermain. Harapan kegiatan ini adalah agar peserta didik dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan waktu yang baik, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih layanan ini penting? Layanan ini penting karena mengatur waktu adalah keterampilan dasar yang mendukung keberhasilan peserta didik di dalam belajar, mengurangi stres, serta tetap memberikan waktu kepada mereka untuk bermain dan bersosialisasi secara sehat. Layanan ini bersifat preventif, bertujuan untuk mengedukasi peserta didik sejak dini tentang pentingnya manajemen waktu, sehingga mereka dapat terhindar dari kebiasaan menunda tugas atau bermain berlebihan. Informasi yang diberikan kepada peserta didik yaitu mengenai cara memanfaatkan waktu dengan bijak, termasuk membuat jadwal harian yang sederhana dan seimbang antara belajar, bermain, dan juga istirahat. Peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai guru BK atau fasilitator yang bertugas untuk memberikan informasi, memandu diskusi, dan membantu peserta didik memahami serta menyusun jadwal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu menjaga perhatian peserta didik agar tetap fokus selama layanan. Selanjutnya, memastikan semua peserta didik dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan juga simulasi. Adapun beberapa cara untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut yaitu menggunakan media visual seperti poster dan alat spin, tentunya untuk menarik perhatian para peserta didik. Kemudian cara lainnya yaitu memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik yang berpartisipasi aktif agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan layanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu kepala sekolah yang memberikan izin untuk pelaksanaan layanan. Kemudian ada operator sekolah yang membantu menyediakan proyektor untuk presentasi, guru wali kelas yang mengkoordinir peserta didik untuk mengikuti layanan. Kemudian ada teman kampus mengajar saya yang membantu untuk merekam kegiatan. Dan yang terakhir itu ada peserta didik kelas 5 yang menjadi peserta aktif dalam kegiatan layanan. SDA yang tersedia, yang pertama itu ada proyektor untuk menampilkan materi yang menarik. Kemudian ada PowerPoint dan poster menarik sebagai alat media visual. Yang terakhir ada alat spin untuk menciptakan suasana agar lebih interaktif dan juga menyenangkan.
Untuk materi mengenai cara mengatur waktu belajar dan bermain diambil dari berbagai sumber, termasuk sumber dari jurnal pendidikan, artikel tentang manajemen waktu, serta buku-buku panduan terkait pengembangan keterampilan peserta didik. Dampak dari layanan ini terlihat dari antusiasme para peserta didik dalam berpartisipasi serta kemampuan mereka untuk menyusun jadwal harian yang lebih seimbang. Hasilnya, para peserta didik sudah mulai memahami pentingnya membagi waktu antara belajar dan bermain. Dari analisis, hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan efektif dengan skor rata-rata peserta didik pada aspek pemahaman dan aplikasi konsep berada pada kategori sangat baik. Guru wali kelas menyambut baik layanan ini. Ia merasa layanan ini membantu peserta didik untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan layanan ini, faktor keberhasilannya yaitu materi yang disampaikan relevan dan menarik, kemudian mendapatkan dukungan penuh dari para guru dan juga kepala sekolah. Faktor ketidakberhasilannya yaitu tidak semua peserta didik dapat mengikuti diskusi dengan optimal karena perbedaan tingkat pemahaman antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan layanan ini adalah pentingnya untuk menggunakan metode yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan usia peserta didik, tentunya agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi video best practice dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.